Wah, yang sama kan. inflasinya udah keluar ya, 8,3 di atas Nah, ekspektasi nih sih. itu 8 ekspektasi market soalnya 8 sampai 8,1. Ini berarti The Fed udah pasti naikin 75 udah nih berarti di bulan ini nih berarti kalau udah kayak gini. nah itu Oke. tujuh kenaikan 75 basis poin itu sebenarnya udah menurut lo ya udah diekspektasi market atau belum? Sebenarnya udah. Yang jadi masalah adalah sekarang orang jadi mikir The Fed bakal nahan suku bunganya lebih lama nih di atas. Jadi maksudnya naik 75 itu udah expected lah. Cuma kan yang orang pikir kan kapan The Fed bakal ngekat kan. Ya kalau kayak gini The Fed-nya ini nggak mungkin cut Q1 nih jangan-jangan nih. Bisa-bisa mundur Q2 apa Q3 karena berarti inflasinya masih tinggi. Ini sih menurut gua angkanya kurang bagus ya 8,3 ini sih bener-bener di atas ekspektasinya lumayan sih 0,2 0,3 di atas ekspektasi ini sih. Hmm. Hopefully-nya mungkin yang dianggap cukup low itu kalau di angka 6 itu benar nggak Bel? Iya minimum lu udah mulai turun ke situ. Ini inflasinya turun tapi menurut gua pelan banget nih kalau gua lihat nih reportnya nih sekarang nih. Belum berasa Hmm. lah. Iya. Berarti padahal kan harga komoditasnya udah pada turun kan. Berarti ini ada sticky inflation. Ini nih kayaknya rental apa segala macam tuh nggak turun-turun deh berarti itu. Nih kalau kayak gini gue lihat. Nah, yang ini nih justru yang memang The Fed perhatiin yang sticky sticky apa? Yang sticky-sticky kayak begini nih yang Apa ya memang ya ya. lagging gitu biasanya? Inflasinya itu agak-agak eh, mungkin ada jeda 1-2 bulan gitu. Ya. Biasanya ini sih menurut gue kalau inflasi yang shelter Jok, itu biasa lebih awet Jok. Shelter, gaji, apa segala macam itu biasa lebih sticky tuh Jok yang kayak begitu-gitu. Kalau komoditi itu kan lebih volatile lah ya gitu. Nah ini makanya gue bilang Hmm. ini kalau dari report inflation-nya nggak begitu bagus ya emang sih. Cuma ya at least nggak naik lagi kan, turun lah year on year-nya gitu kan. Hmm, Iya. Oke. Oh, Ya baik. besok ini dulu lah. Besok berarti marketnya kayaknya goyang-goyang dulu nih berarti ke bawah dikit nih. Goyang ke bawah. Misalnya Nah, gue lihat. lanjut Iya. nih. Tadi memang Hmm, teknik IHSG kan udah hampir all time high banget nih ya. Nah, ya. sebenarnya kalau misalnya mungkin kayak yang Goto itu harga di atas IPO, mungkin malah kita udah ketemu nih angka all time high kali ya. Nah, cuman gimana tuh? Betul. Hmm, Agak-agak resiko nggak, rawan nggak IHSG-nya nih besok? Kalau lihat asingnya sih inflow aja terus gitu, kayak iya. hajar Hmm, gitu. Jadi Bang, memang sih kalau lu bilang angka dia punya ini ya all time high, yes. Nah, selalu ada dua teori doang. Satu, orang yang merasa ini udah ketinggian, maka dia akan buang. Atau kedua, orang yang merasa ini akan bisa jalan lagi ke atas, otomatis perlakuannya lebih baik dia sideways daripada dia turun. Oke, nah sekarang kalau kita lihat ya Jok dari IHSG itu memang pergerakannya tuh kayak di dalam channel kan, nggak begitu besar juga range-nya ya, zigzag di sana. Nah otomatis sebenarnya kalau kita ngomong zigzag ini model seperti ini, market itu tidak terlalu optimis, Jok. Hmm. Makanya kayak rangingnya kecil. Nah sekarang kita lihat kalau udah dekat resisten ini mungkin akan ada potensial pullback ya. Pullback bukan berarti dia turun dalam, nggak. Bisa aja dia buat ranging juga. Ya, nah makanya kalau kita bicara teori yang teknikal itu ya, deket sama apex-nya ya mungkin dia Bill ya, apex-nya atau ya. semuanya makin kecil. Nah ini sebenarnya tanda-tanda market itu nggak begitu optimis. Nah apakah kita tahu dia bakal jadi seperti apa? Sebenarnya nggak. Secara teori nggak. Nah yang perlu kita perhatikan adalah kalau ini terjadi seperti ini, so antisipasi kita apa? Nah kalau kita lihat dari sini, satu udah ada resisten, marketnya juga um, lebih lebih sempit ya pergerakannya ya. Apakah dia bakal naik atau enggak? Ya, kalau gue pribadi bisa merasa masih optimis. Ini sebenarnya ISG bisa aja buat all time high baru, Jok. Ya, kalau kita bicara main target dari kita punya view mungkin 7.400 sampai 7.500, ya gue masih optimis bisa ke sana, Jok ya. Tapi kalau dilihat September memang mostly dia turun ya. Apakah nanti Oktober, November, Desembernya barusan jalan? Bisa aja. Or bisa kejadian itu kalau paling mundur ya Januari, Februari sampai 7.500. Ya let's see sama-sama ya Jok ya. Oke, itu kata Arisaf. Adaro Merdeka ngegas, thanks Kobili. Wah, nih ada updatean lagi nggak Kobili tentang Adaro dan Merdeka nih? Wah, Ya, pokoknya gue Kobe
Kok Billy minta traktir, kalau udah bicara benar itu minta traktir. Wah, ya, Adaro Merdeka ya. Merdeka sih sebenarnya sih ya apa sebenarnya ini koper udah naik kan ya. Udah kemarin gua cek harganya udah 3,6-an ya memang tapi agak sedikit turun lagi nih gara-gara inflasi Amerikanya naik lagi ya. Kalau coal sih Adaro ya, teman-teman tahulah harga batu bara kan masih tinggi ya. Cuma yang memang gua highlight selalu adalah eh, pokoknya gue sangat yakin Adaro tuh ke depannya tuh story-nya tuh akan jadi kayak ada nih grupnya India. Itu yang selalu mungkin kan sama Jogi juga udah gue sering ceritain ini mungkin 2-3 bulan terakhir gitu kan. Bahwa Adaro tuh in the long run menurut gue akan jadi kayak Adani gitu bang. Karena bisnis call-nya tuh yang akan jadi cash cow-nya sambil mereka nanti pakai cash cow ini untuk funding proyek-proyek yang green-nya itu. Nah makanya harusnya sih menurut gue trio Adaro, ADMR, MDKA itu menurut gue sih akan jadi proxy green apa ekonomi kita ya ke depan ya gitu karena Adro punya hydropowernya punya nanti angin gitu kan ada MR itu punya aluminiumnya gitu kan ada coking coal-nya juga gitu kan terus MDK lengkap banget lah MDK ada nikel ada copper terus juga nanti jadi EV proxy kan jadi sebenarnya kalau gue bilang ya apa blue chip non bank yang gue suka itu ya Adaro, ADMR sama Merdeka sih ini 3 saham yang mungkin kalau dipegang tuh ya lu bisa tidur lah menurut gua gitu apa lu bangun tahun depan harusnya hasilnya udah udah optimal lah beda kalau lu pegang bumi kan apa ya kita deg-degan nih besok ARA apa ARB gitu kan tiap market tutupan dicek yang buang broker apa yang beli broker apa nah kalau sampai lu masih harus ngeliatin kayak begituan berarti itu saham belum cocok nih untuk lu bawa apa tidur nyenyak tuh berarti. Tapi kalau barang yang udah gak perlu lihat lagi brokernya siapa yang beli siapa yang jual gitu, nah itu menurut gua berarti baru bener-bener lu udah comfortable sama barang itu gitu. Ya, ya. Tapi kalau kita lihat belakangan ini kan 2 hari ini kan sebenarnya harga call-nya agak turun ya Bel ya. Kalau dilihat. Iya, yang Rotterdamnya memang agak turunan, tapi yang Newcastle-nya masih kuat. Terus juga kalau lu cek yang ICI, ya Indonesia Call Index, itu lumayan loh. ICI itu sekarang udah 91 gue cek yang kontrak bulan depan. Terus yang kontrak tahun depan juga rata-rata di atas 72 dolaran semua gitu. Jadi harusnya memang di harga sekarang tuh Q3 kita earning harusnya better ya. Q3 kan produksi naik. Price nggak turun terlalu dalam, jadi Q3 harusnya sih masih strong ya. Harusnya earning emiten call ini. Dan balik lagi Jok yang gue bilang, ke depannya gue yakin valuasi yang terjadi di tech tahun kemarin, ya orang bilang valuasinya mahal apa segala macam, itu akan kejadian 1, 2, atau 3 tahun lagi itu di sektor yang green. Jadi nanti jangan heran, kalau ada MPI-nya ratusan, sektor green, wah nggak masuk akal apa segala macam. Well, di India sana ada nih, green, itu PI-nya 1000 bos. Gitu kan, PI-nya 1000 kali dan nangkring di market cap top 10 di India gitu kan. Karena apa? Scarcity premium itu namanya gitu. Sama kayak tahun kemarin lah, yang tek-tekan gitu kan, apapun yang berbau tech, valuasinya mahal kan. Nah, gue lihat ke depannya yang akan seperti itu tuh sektor yang green. Dan hari ini kalau mau lihat kan, saham-saham yang related green juga naik ya Hans ya. Arco, Kin, gitu kan, dan segala macamnya. Nah, gue mulai memperhatikan nih saham-saham yang kecil nih. Karena kalau sampai yang green-green, yang kecil-kecil itu udah mulai main, berarti confidence-nya mulai ada nih. Yang tadi gue bilang, scarcity premium-nya mulai jalan. Karena kan, gini, kalau misalnya lu masih gampang cari barang yang green, ya lu gampang. Ya lu push ya mungkin Adaro, ADMR, MDKA, dan yang lainnya. Tapi kalau sampai barang-barang yang kecil ini mulai re-rating, nah, biasanya ini berarti sektornya emang menurut gue bakal hot gitu. Jadi ya, tapi balik lagi ya teman-teman ya, jangan sampai ini kayak Gencar bilang jangan sampai FOMO atau apa segala macam gitu ya. Tetap beli ini. Gue selalu percaya pada saat sahamnya lagi naik, rasanya semua story itu akan kejadian. Ya kan? Jogi Hans tahu lah. Waduh, kalau sahamnya lagi naik gitu ya, waduh ini story-nya bagus banget. Tapi besok begitu dites ARB 2-3 kali, kalau sampai lu udah goyang, berarti sebenarnya lu tuh nggak yakin sama story-nya. Lu hanya yakin kepada harganya yang lagi naik gitu. Sama kayak misalnya berapa hari ini, mungkin Hans tahu salah satu saham properti yang gue suka lagi ARB udah 5 hari kan. Tapi apakah gue goyang keyakinan gue gitu? Ya gue sih enggak. Gue tetap yakin gitu. Nah jadi lu bisa bedain lu yakin apa nggak pada saat ARB. Kalau pas ARB udah 3-4 kali lu jadi ketakutan,
nah itu berarti lu kurang yakin sama story-nya. Tapi kalau ARB 34 kali lu malah mau beli, nah itu lu berarti udah punya conviction, dan kita bisa bilang lu mungkin bukan FOMO, geng, kalau kayak gitu. Bill, Nah, terus- tapi gara-gara lu ngomong ini gue jadi inget harus ada yang dilihat lagi, Bill ya. Gara-gara lu, oh iya bener juga, udah nggak punya barang lo ini. Iya, begitulah bro, gitu. Jadi ya, balik lagi ya, meskipun kita ngelihat sektor greennya lagi main, tapi juga tetap harus money management, harus diatur juga. Jangan sampai, kalau tadi lu makan kin di pucuk, ya nggak enak juga kan, makan kin di pucuk tadi kan, gitu kan, arak gitu kan, tiba-tiba udah di bawah kayak gitu kan, ya nggak enak juga gitu. Jadi ya, gimana pun manage your expectation lah, itu penting. Pokoknya, jangan pernah beli saham itu cuma karena, oh, ini lagi naik, wah berarti story-nya lagi jalan nih. No, 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 story itu selalu jalan menurut gua gitu kan ya, tapi harga saham nggak bisa selalu naik ngikutin story-nya kan, gitu. Nah, kalau yang tadi dimaksud green itu kan spesifik banget tuh, kalau Arko, Kin, memang itu energi EBT ya, energi Ya, baru. betul. Misalnya yang justru jauh sebelumnya kayak Indika lah, terus mungkin Harum ya, yang mau ke green gitu kan, beralih dari coal ke dirty energy ke clean energy. Itu termasuk nggak yang lu maksud green itu, Bill? Yang Indika apa segala macam ya. Ya menurut gua sih yang kayak Indi gitu kan. Even Harum lah. Harum juga menurut gua ada story hijaunya kan, di nikel ada gitu kan. Inco juga kan bangun pabrik apa segala macam itu, apa menurut gua sih ya oke-oke aja sih Jok gitu. Makanya gua bilang balik lagi, lu harus invest tuh sesuatu di saham yang menurut lu comfortable sama risk profile lu sih gitu. Kalau lu suka green yang aman kayak gua, ya mungkin preferensi gua mungkin di Adaro, ADMR, MDKA gitu kan. Tapi kalau lu rasanya jantung nggak enak nih kalau tiap hari cuma detaknya itu 100 per menit, lu maunya yang 150 per menit, dan you go with mungkin yang lebih agresif gitu kan, yang green-greenan segala macem gitu kan, gitu loh. Ya. Itu sih. Kalau dari teknikalnya gimana, Hans? Misalnya ada yang Mana dari semua sebenarnya dari yang ngeliatin tadi ya, sebenarnya yang gue paling suka ya ADMR juga. Gue ada ADMR itu sempat kemarin waktu itu, kalau lu pernah lihat yang tempatnya Bernard, kita juga sempat ngomong kan ADMR. ADMR ini sebenarnya kalau in the long run ya dia nggak ada masalah sih, company-nya doing well. Cuman memang sekarang kan ranging. Nah buat gue melihat ranging ini jadi mupeng nih ngeliatnya. Kenapa ranging itu lu bisa tahu di mana bawah, di mana atas sih. Jadi memang kalau lu mau trading di sini untuk manfaatin rangingnya sebenarnya paling gampang. Nah, sekarang selain ranging apalagi sih yang lu bisa lu lihat, mungkin target kenaikannya berapa ya? Gua masih melihat di situ ada kayak 2021, 225 itu mungkin ada gap area kecil ya, Jok ya. Mungkin kalau lu mau manfaatkan itu momentum ya, kalau kemarin beli di 1625 sampai ke 2125 aja mungkin sekitar 30%. Nah, again, kalau Billy tadi ngomong sesuai risk profile lu juga, kembali lagi, lu kalau main barang terlalu kecil, sebenarnya yang lu harus lihat adalah dengan duit lu yang besar ini bisa nggak masuk di barang kecil. Nah, makanya kalau semuanya model-model kayak ADMR ini ya cukup liquid ya, dengan size lu punya duit yang lebih gede, nggak akan ada masalah sih masuk ke sini. Oke. Ini Ya, gue setuju. pertanyaan menarik nih. Gue coba tampilin ya. Itu kayak kenapa Adaro, Astra, itu BCA untungnya sama ya, kurang lebih hampir 20T, tapi market cap-nya selisih jauh. Ada penjelasannya nggak? Menurut gua harga di market cap itu nggak bisa ditentuin dari cuma laba bersihnya ya gitu. Karena kalau lu ngomong kayak gitu, DCI data centernya sama Fred nanti lebih gede siapa gitu. DCI market cap sempat 150T bos, lebih gede daripada BNI apa segala macam. Apakah DCI laba bersihnya lebih gede daripada BNI gitu juga kan, nggak juga kan gitu kan. Jadi emang kalau ditanya kenapa ya apa market untungnya sama tapi market cap bisa beda, ya balik lagi ke persepsi sektornya teman-teman. Kayak BCA, kenapa BCA mungkin di harga valuasinya juga premium, karena bisnis bank itu bisnis yang lebih stable. Jadi kalau mungkin tahun 8 misalnya 20T, tahun depan mungkin laba bersih akan sekitar 20-an T juga, ya nggak Jok Hans gitu kan, kalau bank begitu. Nah komoditi tahun ini lu mungkin untung 20T, tapi tahun depan lu bisa jadi untung berapa? 10T. Di 20T PI lu 5. Tapi begitu tahun depan harga komoditasnya turun, untung lu jadi 10T, di harga sekarang lu PI 10 loh jadinya gitu kan. Nah jadi balik lagi nggak bisa lihat juga dari sekedar laba bersihnya sama kok market cap-nya jauh ya. Sektor matters juga itu, karena
setiap sektor tuh cara valuasinya beda. Banking, you do apa BBV, you do apa DuPont lah, apa segala macem, dividend discounted model. Di property, you do NAV, RNAV gitu, apa segala macem kan gitu kan. Jadi semua sektor tuh beda. Tapi memang ya gua Jogi Hans rasanya kita udah hidup di saham cukup lama lah ya. Memang kadang-kadang ada faktor X gitu yang di luar soal fundamental gitu kan. Apalagi kalau sahamnya nggak begitu liquid gitu kan ya. Jadi apa kita hanya bisa jelaskan yang logis tadi. Ya memang ada faktor X-nya gitu memang. Nah, tapi untuk menebak yang faktor X ini ya gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Ya nanti kalau teman-teman makin lama di pasar saham udah tahu asam manis garamnya apa semua, nanti teman-teman tahu lah mana yang bener-bener harganya sesuai fundamental, mana yang ini pure ada yang ngedrive aja gitu. Agree. Nah, sebelum beralih sektor ya, rasanya tidak afdol kalau call nggak ngomongin bumi tadi lanjut. Mungkin ada masukan dulu. Ini kan ya masih di kepala dua ya gitu. Kemarin kan ngegas tiba-tiba tuh ke 210. Nah, ini sebenarnya apa gitu yang terjadi? Bumi ya bumi sih menurut gue sebenarnya termasuk yang patuh ya ke moving average 10 harinya. Kalau gue coba tanya Hans, bener nggak? Gue tadi nggak begitu ngecekin, cuma gue lihat bumi sih sejak trending di moving average 10 hari biasa sih mantul sih. Nah kemarin juga mantul lagi kan di moving average 10 hari. Nah cuma itu dari sisi teknikal yang gue inget ya. Tapi kalau dari segi fundamental, ini mulai rame nih berapa hari ini yang ngomongin kan bumi kemungkinan masuk MSCI ya. Which is menurut gue quite possible sih sebenarnya. Bumi likuiditas ada, market cap ada. Dan kalau lu adjust ke MSCI atau FTSE, mereka kan biasa pakai free float market cap gitu kan. Bumi kan free floatnya besar kan, gitu kan. Nah, jadi bumi itu sebenarnya memenuhi kriteria. Tinggal yang perlu kita cek, bumi ini kan bener-bener baru ramenya itu kayak 3-4 bulan terakhir ya Hans Jok ya. Nah, apakah ini cukup untuk bawa mereka tuh ke fast track MSCI November ini sih. Itu nanti kan setahu gue kalau kita baca MSCI guideline itu yang biasa mereka selalu upload tiap tahun, itu tuh mereka kan ada ngambil pengujian testing tuh 10 hari terakhir. Kayaknya di bulan Oktober tuh nanti akan ada tuh. Di minggu ketiga atau minggu keempat dia akan testing 10 hari. Kalau lu oke, nanti lu dimasukin di November. Jadi itu random. 10 hari yang terakhir itu acak, lu nggak pernah tahu hari yang mana dia akan pakai sebagai cut off-nya gitu. Nah tapi balik lagi, bumi ya gua rasa udah pada denger lah ya rumornya siapa yang mau masuk gitu kan di 24T placement itu kayak gitu kan tanpa perlu gua sebut gitu kan. Nah cuma ya balik lagi kalau gua ngeliat track record barang-barang dia, setiap dia berkolaborasi dengan konglomerat lain, biasa sahamnya tuh rata-rata sih bagger lumayan ya, DCII, BBHI, BRMS, ya baru-baru ini AHAP, terus juga ada PANI juga gitu kan. Terus juga mungkin ya teman-teman mungkin tahulah barang-barangnya tuh semua sih menurut gue sih bagus ya kalau dia ada masuk sebagai strategic partner gitu sih. Dan ya harga call juga lagi bagus ya sementara ini ya. Jadi harusnya sih ya balik lagi ya, bumi ini selalu orang cari ya. Maksudnya kayaknya nggak seru kalau nggak main bumi gitu kan. Mau fundamentalnya kayak gimana pun, karena mungkin teman-teman yang sudah pernah merasakan, misalnya kayak saya dulu ya, udah pernah lihat market 2007-2008, bumi itu persis kayak Antam tahun 2020 kemarin teman-teman. Tahun 2020-2021 kemarin. Waktu itu kuartetnya saya ingat Antam, Tins, Inco. Waktu itu gue masih ingat tuh Antam, Tins, Inco terutama. Antam, Tins, Inco, Bumi, PTBA waktu itu ya. Zaman dulu ITMG Adaro belum listing. Ya kan? Bumi dulu, kalau dia ISG merah, dia hijau, itu ISG keangkat semua. Masih ingat kan Antam tahun lalu begitu lah, Antam Breeze KF. Market turun, tapi Antamnya hijau, ketarik semua ke atas. Begitu juga sebaliknya, karena teman-teman, buat gue bumi itu sekarang mulai memasuki kategori yang begitu lu perhatiin deh, setiap bumi merah itu biasa barang-barang yang second third liner tuh juga jadinya ke pressure kan. Begitu juga sebaliknya kalau bumi itu lagi naik. Tapi ya overall menurut gue dengan masuknya si strategic partner yang baru ini, kalau benar dia orangnya, ya kan, ya menurut gue harusnya ke depan itu akan impactnya bagus lah buat si bumi itu. Nanti jadi blue chip lagi nggak, Bim? Ya, Bakri Chips. Pokoknya BC, Bakri Cuan. Nah, bisa juga kan kayak begitu. Kalau yang itu mungkin termasuk yang tadi faktor X, hitungan fundamental ya. Nah,
Ini mungkin kalau gue bilang lebih ke ada corporate strategy atau M&A yang bisa jadi turnaround gitu Bill ya. Nah mungkin in this case dengan adanya yang masuk siapa itu jadi ini ya Bill ya, jadi lebih menarik gitu. Kalau gua rasa itu yang jadi lebih menarik di bumi sekarang sebenarnya dibandingin. Ya, nah betul, benar. Nah kalau untuk menjawab apakah bumi balik ke 8.000 lagi, ini yang gue udah bilang minggu kemarin ya. Bumi kalau balik ke 8.000 lagi, kayaknya dia udah deserve untuk listing di Amerika, masuk sejarah S&P 500 gitu. Karena kenapa? Di 8.000 kalau dikali market cap, dikali saham beredar dia nanti 340 miliar, itu tuh jadi 2.500 triliun loh teman-teman. 2.500 triliun itu berarti setara, wah gede banget pokoknya 2.500 triliun itu gitu kan. Nah, jadi dia udah deserve lah listing di Amerika. Jadi ya bukan yang mau mematikan harapan gitu ya, tapi rasanya bumi kalau 8.000 lagi udah beda nih teman-teman saham beredarnya. Dulu bumi di harga 8.700 tahun 2008, market cap-nya itu udah 160 T kalau gue nggak salah ingat. Nah jadi bumi nanti di 160-170 T itu di harga 500 sekarang gitu. Jadi kayaknya kalau dia mau jadi 2.500 T, wah luar biasa loh. Itu BCA ditambah BRI, ditambah Telkom, ditambah BNI, tambah Mandiri mungkin. Itu market cap-nya pun masih kalah sama bumi gitu kan. Gitu. Iya, 1/10 Apple kali. Iya. 800 aja cukup nggak tuh, kata Ko Gencar tuh, 800 aja ya. Wah, kalau 800 sih, we are more than happy lah. Apalagi kalau bumi naik kan, kita masih punya jagoan kedua, Hans Dewa, gitu kan. Iya, iya. Nah, itu mungkin kalau sebenarnya kenapa kok jagoan kedua Dewa, sebenarnya teman-teman bisa lihat sih di misalnya ya, penyampaian bumi materi itu bisa kelihatan under bumi itu ada apa aja ya. Nah, mungkin BRS satunya Dewa itu juga ada di under bumi, tapi dia sebagai kontraktor kali Bill ya. Ya, betul. Menurut gue Dewanya sih juga menarik ya, karena di luar juga kan ada rumor kan, Om yang itu tidak hanya puas masuk di bumi, nanti mau masuk di itu juga gitu. Balik lagi, it's still rumor ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang bilang ini pasti gitu, karena di market tuh rumor tuh bisa setiap hari silih berganti gitu, yang mau akuisisi siapa gitu kan. Nah jadi menurut gue sih, ya gue sih kalau ditanya nomor 1 bumi, nomor 2 Dewa sih menurut gue sih. Kalau gue mau urutin ya sebenarnya. Ya, dua-duanya itu dalam posisi teknikal menarik sih Bill. Tadi sebenarnya kalau lu bilang EMA 10, sebenarnya apapun nomor EMA-nya selama dia relatif lebih bergerak di atas moving average-nya, sebenarnya dia ada di tren yang cukup bagus, cukup sehat sih. Ya, betul. Benar-benar. Betul banget. Oke, jadi mungkin nggak perlu push nomor angka moving average-nya berapa, karena kecenderungannya memang cenderung naik, ya udah ikutin aja kenaikannya sih. Selama structure-nya masih oke, ya wis. Ya. Ya mungkin nomor 3 energi cocok lah menurut gue. Nomor 3 bumi, Dewa, energi ya kali ya gitu. Cuma gue kalau suruh milih mungkin gue bumi sama Dewa sih kalau suruh pilih. Ya, energi juga udah jalan sih bro. Tapi sebenarnya kalau bicara dari semua yang Bakri chip tadi ya Bill ya, I think energi yang sebenarnya secara fundamental udah paling ready sih daripada semuanya ya. Tapi dia udah running duluan loh energi ini ya. Betul. Ekspektasi dia mau ke berapa lagi. Secara valuasi kalau kemarin ada yang hitung sampai 500 atau 800 ya. Just in case itu memang benar, so ya lu hitung aja diskon lu 500, lo mau diskon jadi 25 harga berapa itu dari harga sekarang. Iya betul, dan tergantung balik lagi, selama energi nggak bakal ada Om itu, gue mungkin nggak berani ya gitu ya. Dia kecuali bakal jadi mie berenergi, ya itu baru mungkin gue mau. Kalau yang 2 tadi kita sudah lumayan jelas tahu siapa kan, kurang lebih kan rumornya kan gitu. Jadi habis ini keluar varian baru dong, mie rasa dewa gitu ya. Mie rasa dewa. Betul. Nah ini setelah dari Bakri-Bakian yang cepet-cepet tur juga nih, ada pertanyaan tuh, gimana Hans teknikalnya? Teknikal bisa dibaca nggak sih kalau arah terus gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara teknikal itu bukan nggak bisa dibaca. Teknikal itu sebenarnya generik ya, bisa dimanapun. Cuman memang pembacaan teknikal seperti itu nggak gampang, tidak ideal, Jo. Nah kalau tadi kita misalnya punya senjata, pakainya selama di atas moving average dia cenderung naik. Sebenarnya sama.
Nah, bedanya kalau semuanya saham yang naiknya kenceng banget, itu moving average-nya terlalu besar, tidak akan apa namanya, nggak akan mantul dari moving average-nya tuh. Malah sebenarnya moving average yang paling kecil. Nah, jadi penggunaan berapa moving average-nya sebenarnya tergantung seberapa kenceng dia punya tren. Nah, kalau lu bicara dari cars ini, sebenarnya kembali lagi, apakah cars ini tergolong yang faktor X yang tadi sempat Billy bicarakan ya? Kalau faktor X-nya itu memang benar dan eksekusinya gimana di lapangan, itu mungkin yang drive marketnya naik sebenarnya. Secara teknikal, ya sebenarnya kalau lu mau bicara kemarin ada gap sempat ketutup di 66, yes ada gap tutup di 66, terus ada gap kecil lagi di harga berapa, 105, 107, ya belum ketutup semuanya. Apakah lu berharap trade turun sampai sana? Kalau kita dapat harga sampai sana, mungkin dia nggak jadi naik lagi. Nah, ini sebenarnya yang harus diperhatiin. Nah, structure market, kalau bicara teknikal, ya nggak ada new low, dan berarti dia ada chance untuk naik sih. Sebenarnya sesimpel itu. Ya, cars sih, ya balik lagi simple lah ya. Apa, kemarin orang kan bilang kan, wah cars gue mau tungguin nih. Seseorang habis barangnya yang buang terus gitu kan. Ya kalau orangnya udah stop buang, ya menurut teman-teman berarti orang yang stop buang tuh berpikir apa. Nah, kurang lebih kan kayak begitu tuh. Satu gitu kan. Dan kedua juga, ya teman-teman lihat aja lah. Apa, gue bukannya mau suruh kita analisa broker atau apa ya gitu ya. Tapi I'm sure if you do some analysis, apa lu bisa lihat ada satu pihak yang melakukan pembelian agresif berhari-hari gitu kan ya. Jadi menurut gua harusnya sih ya mungkin short term possible ada suspend, mungkin nggak mungkin karena kan udah ada Uma kemarin kan dan dia arah lagi gitu kan. Ada possibility nggak turun ya wajar dong dari 50 sampai 125 wajar gitu kan. Tapi balik lagi kalau story-nya tuh benar-benar akan play out semuanya ya menurut gua di harga sekarang pun ya menurut gua masih quite cheap ya sebenarnya Jok ya karena kalau lu cek sebenarnya bisnis Mokonya tuh is very profitable sih gitu. Ya, agree. Tadi tadi ada yang nanya properti. Oh ya, kok gencar nih yang nanya view di properti. Kan kemarin ada berita APLN ya yang jual Central Park-nya, terus APLN itu. Mungkin tadinya APLN hindari karena utangnya banyak ya kan, terus land banknya kecil gitu karena semua high rise building semua, tiba-tiba bergairah nih. Terus sebelumnya kan sempat ada BES juga lumayan ya naik, tapi kan kayak BSD-nya itu agak sideways di situ-situ aja, CTRA ya cenderung di situ-situ aja gitu sama Sumarekon. Jadi sebenarnya gimana sih properti yang kecil justru malah lebih menarik gitu kelihatannya dibanding properti yang bener gitu? Gimana menurut kalian? Properti ya. Sebenarnya properti sih kalau dibilang valuasinya udah murah belum? Menurut gua valuasi properti kayak BSD, Sumarekon apa tuh udah pada murah, Jok. Permasalahan adalah duit tuh sekarang lagi nggak ke sono, Jok. Duit orang pada ngumpul di bumi, ya kan? Nggak ngumpul di bumi, ngumpulnya di mana? Di komoditi. Nggak ngumpul di komoditi, ngumpulnya di cars, ya kan? Nggak ngumpul di cars, ngumpulnya di apa? Barang blue chip kayak gitu kan. Jadi ibaratnya duitnya cuma segitu-gitu aja, ya pantas barang yang lain belum kebagian flow, Jok. Kayak properti sama segala macam. Tapi kalau dibilang murah nggak? Murah sebenarnya valuasinya gitu kan. Ya cuma balik lagi ya kalau sektor properti sih gimana ya? Mungkin sekarang agak ketat karena suku bunganya juga naik kan gitu kan. Jadi mungkin orang pikir ini kira-kira suku bunganya naik kayak gini nih apa akan ngehit demand apa enggak kan apa segala macam gitu. Cuma balik lagi lah. Setelah kita biasa booming properti yang gue bilang minggu kemarin, kalau lo pelajarin dulu pada saat saham properti naik pertama kali itu pada saat 2011 akhir, itu kan di 2011 akhir komoditi itu udah turun, Jok. 2009 sampai 2012 itu naik kenceng, justru saham properti nggak naik begitu kenceng. Begitu 2011 properti turun, nah baru saham properti itu, begitu 2011 pertengahan itu harga coal CPO apa turun, baru saham properti waktu itu naik. Karena waktu itu kebetulan juga kan BI waktu itu masih lagi loose gitu ya policy-nya gitu ya. Jadi baik lagi gue bilang properti sekarang mungkin masih tunggu momentum ya, tapi kalau dibilang murah apa enggak, murah sih gitu ya. Kalau mau ya betting aja gitu di apa saham-saham properti yang menurut gue ya ke depan menurut teman-teman tuh ini ya proyeknya semua lancar semua ya, kayak yang gue sama Jogi pegang lah. Jogi pegang rumah fisiknya, gue pegang sahamnya ya kan. Yang penting kita doakan daerah itu sukses ya, Jog ya. Harapannya
nggak fisiknya jauh lebih cuan dan modalnya jauh lebih sedikit sih. Jualannya lebih gampang gitu. Mungkin jadi jogging mungkin salah invest kali ya. Oke. Tapi gini, BKSL, ya kan? Properti ada corporate action, mau right issue 5T gitu. Rumor-rumor juga ada, ya yang mau masuk kan lumayan juga tuh ya, sama ya kan rumornya. Nah, itu gimana gitu? Sempat hype juga loh itu. Kita mumpung masih di 50-an, 60-an deh kayaknya masih murah dong gitu. Secara teknikal mungkin Hans, itu masih menarik gak sih? Ya, Gua kalau sentul, gua angkat tangan Jok kalau sentul Jok. Kalau yang mungkin sentul gua belum nih kayaknya. Oh, ya, jadi kalau sebenarnya gue juga punya sih ya. Gue juga punya, nggak banyak, tapi gini lah. Sebenarnya kita riding aja. Wave-nya kalau lagi naik sih nggak apa-apa sih. Anyway, sekarang kalau masuk harga-harga sekarang ya, lu perhatiin deh, itu pergerakannya dia sebenarnya secara technical potensial masih continuation kan. Terus juga dia di area support resisten, which is sebenarnya itu area orang psikologis lihat itu kemarin mahal, ini sekarang jadi murah. Dan lu bisa beli ya. Nah, otomatis kalau harga sekarang sampai let's say ke lu paling tingginya berapa? Kemarin 71, ya berarti potensial lu return berapa? Ya lu batasin aja 5-7%. Ya sebenarnya gue lihat itu sih Jok ya. Dengan ada flow-nya pas lagi ke sini, terus ada isu itu, ya lu tunggangin aja kalau memang lu mau trading ya. Gitu sih. stop loss aja ya, ada pasang stop loss ya. Ya kalau sebenarnya sesimpel ini. Kalau kita nggak tahu story-nya, ya udah lu siapin stop loss-nya. Kalau lu tahu story-nya, ya lu siapin duitnya untuk masuk lebih banyak sih. Betul. Oke. Itu quote of the day kalau itu. Iya. Kabak kalau mah itu juga sama lah, lebih spek lagi gocap-gocapannya. Itu mah cuma lihat volumenya aja dulu, kalau mulai main ya ngikut. Tapi Ya sebenarnya ya kalau bicara properti-propertian, gue tuh lebih demen yang kayak MDLN sih bro. Ya, dia sudah juga ya sebenarnya dia nggak begitu berat ya. Nah, gue lebih suka barang-barang yang kayak gini, Bill. Orang-orang nggak begitu banyak lihat ya. Kita masuk duluan, solo jual bisa keluar duluan nih. Nah, model-model seperti ini orang nggak suka, technical oke, risik oke. Ya lu nggak tahu story-nya, ya udah siapin stop loss-nya aja gitu. Tuh ada yang komen, Portoko Hans udah mewakili ISG, segala punya. Ya bener, nggak usah beli ETF, ikutin aja portonya Hans tuh, udah kayak ETF kok itu, semuanya ada. Barang yang hari itu gua pasti ada gitu kan, kita sampai bingung tuh. Kalau itu kan Hans, berarti pasti ada yang satu ini nih, yang menyedihkan nih. Friend, gimana? Akankah dia ke 75? gua hari ini gua buang Jok. Hari ini gua buang, gua switch ke barang lain. Itu barang setiap naik ya, naiknya nggak kuat, udah gua nggak mau pusing. Cut, cari yang lain. Berarti gimana? Dia akan terus longsor kah? Nih, bagi yang mungkin masih pada pegang nih. Kirain kan tadi. Gimana Jok? Lu mau yang enak atau enggak? Sebenarnya gini, lu kalau semuanya trading ya, lu nggak mau sakit hati, yang lu harapkan setelah lu beli, barangnya naik. Setelah lu jual, barangnya turun. Lu kebayang nggak? Kalau lu punya barang, udah take profit, sudah lu take profit, dia masih naik lagi, lu bete kan? Lebih baik lu berharap, oh dia turun. Jadi lu nggak bete. Oh, keputusan yang tepat tuh. Berarti bias nih jauh. Nanti berharap turun. Oke. Ya anyway, di setiap hari lu making decision, lepas benar atau salah, ya lu move on sih Jok. Tapi gue juga sih udah buang W2-nya kan, modal gue sempat 19 ya. Nah, gue jual kemarin. Karena gue pikir ya udahlah, kayaknya lama gitu. Kayaknya mungkin dia masih ke bawah dulu kan si induknya kan. Warrennya gue takut ke bawah lagi. Cuman ini tadi topik yang ganti ya. Ini ada yang nanya berkali-kali nih, Pak Eko nih, BRPT gimana? Hans, teknikalnya dulu Hans. Kayaknya BRPT-nya nih. Oke. Sebenarnya barang ini bukan barang lagi rame ya. Kalau mau bicara RBRPT, sebenarnya target gue sih masuk naiknya sudah sempat dapat sih. Jadi kalau hari-hari gini dia turun, ya menurut gue sih untung karena gue udah nggak ada. Nah harga-harga sekarang sebenarnya lu cari entry point sih bisa aja. Tapi kalau untuk masuk sekarang, kembali lagi ya, Billy tadi bilang
market ini flow-nya lagi kemana. Kalau lu nggak melihat ini flow-nya kemana, lagi rame, berarti lu prepare untuk hold-nya lebih panjang. Ya kalau lu mau trading, ya lu bisa aja sih cari yang lain ya. Tapi kalau lu mau hold di sini lebih panjang karena lu fundamental, fine. Nah, tapi tinggal lu ready nggak untuk dibawa mana-mana dulu. Kalau gua sih nggak mau karena lama. Gua mau yang cepet, ya gua tradingin. Oh, Ya, berarti betul. out dulu gitu ya. Ya, Kalau ya nggak, BRPT sebenarnya oke lah, Jo. Kan geothermal bisnis itu termasuk renewable energy juga kan, Oh, bisa dibilang ke depannya kan gitu kan. Terus juga Star Energy kan waktu itu sempat dirumorin IPO. Kalau nggak salah gue ingat kemarin tuh pas naik sampai 1000-an itu pas ada rumor Star Energy lagi hot tuh mau IPO. Tapi kata manajemen kan kayaknya belum atau kayak gimana. Nah udah deh turun lagi kan ke bawah kan. Jadi menurut gue masa depan BRPT itu nanti tergantung sama geothermalnya itu sih gitu. nah, Star terus Energy-nya itu. juga kalau lu lihat dari BRPT ya, sebenarnya lu harus lihat dari data yang lebih panjang sih. Nah, BRPT ini memang sih memang sempat naik ya, tapi kalau lu lihat secara garis besar, nggak pernah bisa lebih tinggi daripada tinggi yang sebelumnya. Artinya, ya kalau lu udah kayak gitu, ya mulai hati-hati aja sih. Udah mulai dekat-dekat nggak kuat naik, ya lu take profit sih. Nah, harga segini masuk nggak mau dulu, tunggu lebih rendah lagi. Siapa tahu dapat lebih rendah lagi ya. Anyway, company-nya oke nggak ya, company-nya oke, berarti tinggal lu cari entry point sih kali gua rasa ya. Betul. oke, pisang doang sih. Lukman, thank you Lukman komentarnya. Ini boleh nih. Narsis lu, Jok. Komen kayak begini lu naikin, Jok. Narsis lu, Jok. Ya, nanti lu buatin polling lagi. Ini awas lu ya buat polling yang nggak benar. Kalau yang komennya positif gitu, yang menyanjung-nyanjung kan, kita ada raffle undian, kasih hadiah ini souvenir giveaway sponsor by Billy and Hans ya. Ya, itu dari lot lu ini ya, lot lu yang apa Bevin lu turun terus tuh, Bevin gimana Jok? Oh, volumenya agak ini ya berkurang ya. Kayaknya mungkin lagi fokus ke yang lain mungkin. Komen. Ya, pokoknya kalau kalau Bevin, kalau Jerry Eng aja berani beli 1.200, ya sudah. Cukup. Kalau conviction dia bisa lu pinjem, bos. Kalau yang itu. Dan ya, sebenarnya dia juga bilang kan tunggu di akhir tahun gitu kan, gimana kolaborasi dia punya digitalnya. Since pinjam modalnya juga naik udah 30 kali lipat gitu pembiayaannya. Jadi sebenarnya on track sih. Cuman mungkin orang ya lagi nggak lihat sektornya dulu kali ya. Cuman gue ada kemarin kepikiran gini sih, kalau misalnya kayak ekonomi udah mulai tumbuh gitu kan. Nah si sektor perbankan ini kreditnya udah hampir double digit kan growth-nya. Pinjamannya. Ini apakah berarti sebenarnya sektor perbankan ini ke depannya yang akan punya potensi untuk jalan gitu? Menurut kalian gimana? Perbankan emang harus selalu jalan, Jok. I mean, ISG kita tuh susah naik loh. Kalau perbankannya itu nggak naik, ya nggak, Hans? Gitu kan? Banking itu gimana pun very important ke ISG kita. Itu kalau gue bilang tuh backbone-nya ISG kita gitu. Jadi, ya, if you believe in Indonesia, ya you believe in banking sector itu udah rumus, Jok, menurut gue ya, gitu kan. Karena kenapa? Dan gue lihat tahun ini juga kayak permintaan kredit harusnya sih better ya. Ya kan kalau lu ingat juga berapa minggu lalu kan si apa Michael kan live sama BCA juga kan, BCA bilang BCA upgrade loh target apa kreditnya. As we know BBCA ini kan bisa dibilang ya lu tau lah apa Jok, BCA itu kan kalau ngasih kredit itu paling paling hati-hati ya. Lu minta kartu kredit aja pertama kali aja mungkin cuma dikasih limit berapa, bos, ibaratnya gitu. Jadi apa makanya sampai sampai kalau kita suka ngomong di tim riset juga kan bilang pokoknya saringan pertama kalau laporan keuangan emiten gampang. Itu emiten dikasih pinjem nggak sama Bank BCA? Kalau dikasih sama Bank BCA, puji Tuhan. Apa first screening udah lewat nih. Berarti apa harusnya kita bisa apa lanjut next analisis apa selanjutnya gitu kan. Jadi menurut gua kalau BCA-nya juga target kreditnya dinaikin, ya berarti harusnya overall yang lain juga ini ya lagi dalam kondisi yang upbeat sih menurut gua gitu. Jadi ya gue sih percaya apalagi kayak sekarang flow foreign lagi deres ke kita gara-gara komoditi kayak begini, pasti flow-nya akan ke perbankan, Jok, gitu. Karena perbankan tuh punya skor ESG juga yang lumayan sih menurut gua gitu. Ya tinggal next Oh, iya. setelah kan apalagi mungkin kayak gitu sih Bill gua lihat ya. Kayak gitu, benar.
Oke, berarti kita coba watch ya sektor perbankan ya. Nanti turunannya biasa multi finance ya belakangan. Nah ini Wah, Agung Nugroho. Masih aja promote barang dia. Kenapa nggak sekalian? Habis orang punya kredit, orang langganan video biar MTech lu naik juga sekalian, Jok. Oh ini nih makanya nih ada dua pertanyaan. Trim dan MTech gimana? Trim dulu nih coba. Technical dulu Hans, gimana itu? Soalnya tadi sempat ngegas ya, once carsnya hijau dia hijau juga tadi ya. Gimana? ya, ini mah pertanyaan lanjutan dari yang tadi ya. Sebenarnya kalau lo lihat ya, tujuan dari kembali lagi ya si Pak Boy Tohir itu masuknya kan sebenarnya untuk lihat 2-3 tahun, 4 tahun dari sekarang yang seperti Billy cerita ya. GDP kita bisa hit sampai certain level nggak? Mungkin once itu hit sampai certain level, mungkin bisnis yang financial ini akan akselerasi lebih kencang ya Bill ya. Nah, Ya, tapi betul. reason dari Trim naik apa? Sebenarnya lu harus lihat nih, apa yang dibuat sama Trim ya, sampai dia bisa naik. Reasonnya apa? Mungkin salah satunya ya dia bersih-bersih bukunya sih ya. Nah, dari bersih-bersih buku ini otomatis ya akan ada laba yang bakal reflect ya Bill ya di kuartal Ya, berikutnya. Enggak-enggaknya akhir betul. tahun ini let's see apa yang bakal buat dia profit sih itu sih. Nah secara Iya. teknikal ya memang ya selalu ya selama lu nggak ada lihat low baru ya trennya masih naik sih. Tapi apakah ada potensi dia turun? Sebenarnya ya bisa juga ya. Kenapa? Nah model-model naik seperti ini kalau lu lihat ya setiap kali naik dibuang ke bawah, setiap naik dibuang ke bawah ya either satu dia harus pullback lebih dalam atau ya memang dia lagi reakumulasi di situ ya. Nah tinggal lu cukup berani nggak, lu cukup nyaman nggak untuk masuk di area sekarang. Kalau nggak cukup nyaman area sekarang ya mungkin lu masuk di bawah si jok ya. Nah tinggal ya apakah dia akan ke bawah dulu atau enggak ya kita lihat aja price actionnya nanti sih. Tapi secara fundamental dia nggak ada masalah sih kalau gue lihat. Simpel aja, Jok. Dengan carsnya makin naik ya, itu secara nggak langsung Trimeganya kan diuntungkan kan ya sebenarnya ya. Karena kan itu masih ada, kayak Trim itu masih ada sisa mungkin sekitar 12% ya, masih hold ya gitu ya. Itu ya teman-teman, sama nanti apps juga. Apps akan menjadi katalis ya, semoga apps yang baru. Doa sama Hapit ya nih ya. Semoga fitur-fitur makin lengkap di situ ya. Oke, dicatat tuh Hans, itu buat lo. Oke. Lu jangan ngomong nanti ada apa-apa orang komplainnya ke gue, pikirnya gue yang buat jok. Ini lu ngaco sih. Kiringan opini ya. Ini tapi ya memang ya to be honest itu salah satu concern dari manajemen baru ya teman-teman ya. Nah let's see seberapa cepat sih bisa deliver untuk hal seperti ini. Wah ini ada penonton si Patrick nih nggak muncul nih hari ini, katanya mau ledekin gua tadi dia pagi bilang mau nonton. Jok, satu lagi pertanyaan lu tadi apa Jok? Selain Trim? MTech. Ya itu lu yang jawab, kalau itu jangan gue sama Hans kalau itu. Jujurly gue udah sempet buang sih pas kemarin turunan. Hah? Wah, Short. Karena kan Gimana? memang ini kan berkali-kali kan gue keluar masuk di situ range-nya, tapi kan jelas kan 1.600 2.000 2.100 bolak-balik di situ ya, kadang ya kadang jual 2.000 ya, dia di situ gue udah jual. Jadi kemarin sih nanti gue buyback lagi. Dia tanggal 15 ini ada dividen tapi cuma 5 perak kecil lah, sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya. Mungkin nanti ya lihat kalau dia 1.600-an lagi maybe kita masuk lagi ya. Harusnya masuk MSCI lah Jok November ini. Keterlaluan sih kalau sampai nggak masuk lagi itu. MSCI udah PHP mereka berkali-kali itu kalau sampai nggak masuk lagi sih itu. Ya, tapi kan calon MSCI masuk salah satunya mungkin Friend. Ini sekarang ada Bumi lagi. Aduh, tambah susah lagi Jok masuknya Jok. Bisa-bisa next-nya lagi Jok. Tapi gue kalau kemarin gue bilang nanti gue mau pilih telepon MSCI-nya. Tuh, kenapa Pak? Kok belum masuk? Ada kriteria rahasia nggak Pak yang kita belum tahu? Ya tenang aja. Dulu Tebik juga kan sampai harus nunggu berkali-kali kan tuh, PHP juga 2 kali beberapa kali akhirnya masuk. Merdeka juga kemarin nggak masuk FTSE kan, makanya sempat turun dulu dikit kan ya. Harusnya sih menurut gue MTech sih masuk lah November ini, harusnya ya menurut gue. Kali ini udah 2 kali miss window loh,
Kalau sampai 3 kali sih keterlaluan sih itu. MSCI-nya perlu di ini. Ngomong dari ngomong MSCI ya, kita maju dikit. Sebenarnya apa aja sih yang menurut lu saham-saham yang potensi masuk ke MSCI? Selain tadi kita udah sebut bicarakan mungkin ada Bumi ya, fast track-nya di sini mungkin MTech ya. Apalagi nih Bill Ya. yang potensi? Ya, Bukalapak gimana? maybe gak tahu ya, Goto worth to ini Goto. juga kali spekulasi karena kan market cap-nya udah besar. Intinya teman-teman kalau mau tahu MSCI itu kriteria minimal berapa market cap, coba teman-teman ke website MSCI aja atau Google namanya MSCI Guideline 2022 istilah kayak gitu. Nanti ada filenya tuh. Setiap tahun tuh di-adjust emerging market sama developed market tuh minimum berapa market cap-nya. Terus cut off-nya kalau kamu yang emerging tuh yang mid cap-nya tuh market cap berapa, big cap-nya tuh berapa, apa segala macam. Itu nanti teman-teman bisa pelajari sendiri kok dari situ. Guideline-nya juga jelas. Nanti berapa hari sebelum cut off itu akan ada masa pengujian dulu tuh 10 hari yang diambil random. Itu semua sebenarnya bisa kok. Teman-teman baca di MSCI Guideline itu pun belum tentu pasti ya sebenarnya. Cuma at least dari situ teman-teman bisa mempelajari gimana caranya memprediksi si MSCI. Pada intinya gini teman-teman, MSCI itu ngeliat tuh floating market cap. Jadi kalau emiten 100T, floating market cap cuma 10%, itu dihitung hanya 10T sama MSCI. Emiten yang 50T, tapi floatnya 30%, itu dihitung 15T. Nah, jadi justru lebih tinggi yang 50T daripada 100T, karena free float market cap-nya lebih gede yang 50T kan, karena kan 50T kalau 30%, 15T, yang tadi 100T cuma 10%, cuma 10T. Nah, jadi MSCI itu ngelihat yang seperti itu, teman-teman, gitu. Iya, Oke. Apakah Friend nanti calon masuk MSCI? Probably ya, mungkin ya. Kalau nggak November ini, mungkin Mei depan gitu. Tapi Friend sih udah liquid, free float udah gede sih ya. Mungkin aja bisa masuk November ya, tapi lebih mungkin menurut gua Mei ya. Lebih mungkin menurut gua Mei gitu. ya, Atau ya. Februari ya bisa juga. Kan MSCI itu Februari, Mei, Agustus, November kan. Yang major November sama Mei gitu. Februari MTech aja. dulu. Ulang Kalian tahun gue ya soal. Oke. Tuh Arto menarik sih menurut gue sih karena dia udah cukup agak di bawah nih. Sekarang mulai rebound nih. Teknikalnya gimana Hans? Mungkin bagi yang Besok turun lagi dulu kayaknya Jok karena tag-nya lagi itu Nasdaq minus 3% tuh. Mungkin besok iya. yang tag dulu yang kena hajar. Komoditi masih hijau nih gue lihat, minyak masih hijau, apa segala macam, kayaknya tag besok yang nggak turun nih. Nah, Jok, yang kemarin lu bilang Arto itu kemahalan sih lu masuk sebenarnya 8.200 ke bawah ini bahkan masih turun lagi. Tapi mungkin poin yang lu perlu lihat ya dari sini ya, ya memang dia di area support ya. Nah, seringkali kalau orang di area support tuh berasumsi dia pasti mantul di sini. Masalahnya gimana kalau dia nggak mantul ya? Mungkin yang perlu kita antisipasi just in case kalau dia harus jebol support dulu. Lu mau ngapain? Itu sih. Nah, sekarang ya tinggal ya hari sekarang kalau mau masuk kurang lebih risk sekitar 8-9% sih Jok. Nah, tinggal apakah dia udah ready untuk naik sih belum ya. Kalau secara fundamental sebenarnya gimana sih Bill? Arto ini? Ya, Arto ini menurut gua sih ini aja ya. Sebenarnya ya kalau lu lihat Arto udah profitable belum? Udah. Memang ya 1-2 bulan terakhir ini memang labanya nggak setinggi yang bulan-bulan sebelumnya ya gitu ya. Cuma balik lagi sebenarnya Arto itu proxy tech bank digital juga kan. Jadi sektor tech-nya tuh harus naik dulu juga gitu menurut gua. Selama sektor tech sektor tech itu selalu ngikutin global kan. Di global udah naik, nanti yang Indonesia naik kan gitu kan. Nah di Indonesia ini kan proxy ada lumayan nih yang menurut gua gede ya. Kayak Goto, kayak Bukalapak, kayak Arto gitu kan, MTech gitu kan. 4 kuartal ini menurut gua yang paling represent lah tech di kita gitu kan. Nah tapi tetap lu harus tunggu regional tuh naik dulu. Regional di US naik dulu nih. Terus regional yang Asia tech-nya juga naik nih kayak yang di China gitu kan. Nah baru regional Indonesia biasanya akan nyusul yang ketiga nih gitu kan. Nah makanya yang tadi gue bilang, gue ngeliat nih yang green ini di India udah premium nih valuation udah scarcity premium kan. Gue tinggal nunggu nih dalam tanda kutip nih menular ke kita, ke Indonesia kayak gitu loh. Nah jadi menurut gue kayak Arto gini harus nunggu sampai sektornya tuh recover. Sedangkan malam ini yieldnya naik lagi nih. Gue cek yang 2 years
udah 3,75 lagi gitu kan. Nah ini pasti harusnya akan ada short term pressure dulu nih untuk saham-saham teknologi. Tapi balik lagi ya, kalau lu lihat saham-saham teknologi di Amerika, itu rata-rata Nasdaq-nya udah pada bottoming di bulan Juni kemarin, udah nggak bikin new low. Jadi harusnya the worst mungkin udah price in nih. Tinggal tunggu katalisnya nih supaya bisa naik gitu. Oh, Ya, agree. Jadi, kalau kembali lagi ya, kita orang mau lagi memang mau trading atau mau invest ya. Kalau memang buy invest, kita lihat yang company-nya oke, nggak ada masalah sih. Cuman kalau kita expect dia sampai Desember jalan, ya mungkin harus lower ekspektasinya pas karena lagi market nggak kesana sih ya flow-nya. Ya, pokoknya sekarang semua duit menurut gue majority ada di bumi. Nah, di situ dulu. Di bumi, di kol-kolan, di big cap, ya kan, di cars, gitu-gitu barang-barang yang kayak gitulah menurut gua. Itu jadi sektor lain ya ngantri dulu nih, Bos, gitu. Ya, betul. Nah, anyway, Bill, tadi gue sempat lihat beberapa kayak pelayaran itu lumayan jalan sih, Bill. Sebenarnya ada apa sih? Ya. Pelayaran yang mana dulu nih? Apa, Hans? Sorry, yang bukan pelayaran, kayak peti kemas, terus kayak Nelly itu sempat jalan juga sih. Terus MBSS. Ya. Oh, shipping ya. Gue belum ikutin lagi tuh yang terakhir shipping rate kayak gimana. Kemarin-kemarin sih udah sempat agak turunan ya, Hans ya. Justru menurut gua yang gua masih pay attention banget tuh ini nih, yang dulu yang kita ngomong pas pas waktu itu kita Juni kemarin ya. Pokoknya lu perhatiin deh yang yang berhubungan sama hulu minyak, Wintermar, Logindo itu sekarang mulai naik loh pelan-pelan. Wintermar udah 220, Logindo udah 60, udah 64 ya kalau tadi gua nggak salah cek udah 64. Nah, ini yang gue bilang oil production selama ini turun, investmentnya tuh low semua. Sekarang akhirnya kan baru pada sadar nih butuh investasi di hulu minyak kan. Nah kalau sudah kayak begini nanti akan diuntungkan biasa Logindo sama Wintermar. Ini yang gue bilang dari dulu kan. Nah sekarang kita mulai lihat nih Wintermar, Logindo udah mulai ngelawan arah market nih. Gue lihat nih berapa hari ini itu udah kuat kayak gini. Nah bisa jadi ini tanda bahwa ini mulai nih investment mungkin mulai pick up di sektor hulu ya gitu. Jadi ini worth to pay attention nih teman-teman gitu. Karena menurut gue gini, sama kayak dulu SMDR begitu tarif kontainer meningkat gitu kan. Orang waktu itu masih pandang enteng tuh SMDR apa segala macam gitu kan. Tapi ya itu menurut gue sekarang dengan minyak itu mulai pengeborannya apalagi mulai dimulai di mana-mana, harusnya yang sektor-sektor yang supporting hulu minyak kayak Wintermar, Logindo ini, terus nanti juga kayak ship apa segala macam semua itu harusnya akan mulai ke impact positif ya menurut gua gitu. Wah, ada orang dari Kodoni tuh, Let dan Wins HK besok. Wah. Ya oke, kita lihat ya. Kalau misalnya bumi besok koreksi boleh tuh ya Hans ya. Ingat mainnya main panjang Jok kalau mau yang kayak gini. Kalau lu yakin sektornya emang ini baru ibaratnya revive kayak gini, nah itu mainnya panjang tuh. Lagian kita sebenarnya udah ngeliatin dari bulan Juni kemarin kan, yang Wintermar, Logindo dan teman-temannya ini kan. Tapi menurut gua waktu itu gua baca di presentasi company-nya ini, itu mereka pada bilang memang demand udah ada, tapi itu rate-nya masih belum naik sampai kayak gimana. Nah mungkin sekarang kita harus ngecek lagi nih sekarang. Apakah rate-nya udah mulai naik nih? Kalau rate-nya udah mulai naik, nah di sini marginnya akan mulai ini nih play kalau kayak gini. Oke. Wah, Kodoni mau kirim brownies tuh ke Billy, berondong manis. Oke. Kirim jogi dong kalau gitu ke Bali itu. Wah, Jok, kirim ke Bali nih Jok, gimana? Mulai ngaco nih komen-komen. Oke. Ya, kayaknya udah mau jam 9 ya. Kita juga mau pantau Dow Jones nih, berdarah-darah. Mudah-mudahan closingnya sih nggak separah openingnya ya. Jadi cuma sesaat aja ya. Ya, mungkin aja Jok, mungkin ya. Karena menurut gua gimana pun tren inflasi harusnya turun lah. Gitu. Cuma memang seberapa cepat bakal turunnya. Karena seberapa bakal cepat turunnya itulah yang akan ibaratnya menentukan the Fed akan pivot di Q berapa. Kemarin orang bilang bakal pivot di Q1 ya dengan angka inflasi kayak gini.
it's unlikely kayaknya bakal pivot di Q1. Kemungkinan besar Fed paling cepat bakal pivot mungkin Q2 kali gitu kan. Nah kalau Q2 ya sudah, mau gimana lagi gitu ya. Rate-nya kalau lu perhatiin hari ini yang naiknya kenceng kan rate yang 2 tahun. Ya langsung naik ke 375. Rate yang 10 tahun itu nggak terlalu bergerak. Maksudnya naik sih, tapi cuma naik 7 basis nih gua ngecek gitu. Berarti kan tetap orang view-nya bahwa ke depan tuh ya inflasinya harusnya turun gitu. Cuma ya berarti the Fed nggak akan cepet-cepet dulu pivot selama kuartal 1 ini. Kemungkinan besar berarti kuartal 2 2023 berarti. Oke. Nah, Bill, berarti kalau itu ada kita masih apa? Kenapa? Closingan dari Hans kasih stock pick aja buat besok. Gimana kalau OBMD gitu? Tapi gue udah nggak ada sih, jangan deh. Tadi ada yang OBMD penonton 500, satu orang aja 100 tuh 50.000-an itu OBMD. Ya. Tadi ada yang gue suka ya dari komen-komen yang salah satunya Rix itu gue suka. Terus mungkin ya kalau yang lain yang lumayan besar kayak Saratoga gue suka ya. Kalau Bumi obviously kita semua suka sih. Gue nggak tahu kalau Jogi tahu-tahu nggak punya udahannya. Nah mungkin yang terakhir yang kayak MTech itu gue suka karena tapi untuk MTech sih gue memang agak panjang ya. Gue lihat secara fundamental harusnya bagus, terus juga dia punya technical harusnya masih bisa naik ke atas ya, ada gap-gap area. Terus juga ya harapannya masuk ke MSCI juga ya. Jadi mungkin kalau MTech reasonnya itu. Oke, kalau gitu, thank you banget Billy, thank you Hans, thank you tadi Deko Doni ya, yang kasih pesan sponsor, Leat dan Wins, Deko Bernard juga, dan semua Kogencar, teman-teman. Sampai jumpa lagi, semoga kita bisa bertahan di tengah terpaan badai Dow Jones. Oke? Bye-bye semua. Lebay. Bye-bye.